Hai teman-teman dan pejuang sehat. Satu pertanyaan yang sering timbul adalah orang pergi ke lab, dia melakukan berbagai tes, antara lain dia ngetes kadar kreatinin di dalam darah. Habis itu keluar di laporannya bahwa kreatinin tersebut terlalu tinggi. Maka mereka bertanya, bagaimana caranya saya dapat menurunkan kreatinin? Nah, sebelum saya membahas bagaimana barangkali dapat diturunkan, perlu kita memahami dulu kreatinin itu sesungguhnya apa. Dan saya sendiri pun kadang-kadang salahnya kreatin sama kreatinin. Itu adalah dua zat yang berbeda. Ya. Sekali lagi, satunya kreatin, satu laginya yang diukur di lab, itu namanya kreatinin. Oke? Nah, untuk memahami kreatinin itu apa, maka kita perlu paham dulu kreatin itu apa. Ternyata kreatin adalah salah satu zat yang dipergunakan di dalam otot kita untuk menghasilkan energi. Terutama pada saat kita melakukan satu kegiatan dengan intensitas tinggi. Misalnya kita angkat sesuatu yang sangat berat atau kita lari dengan sangat cepat. Pokoknya pada saat kita melakukan sesuatu yang intensitasnya tinggi, maka otot mempergunakan kreatin sebagai bahan bakar. Dan pada saat dia pergunakan kreatin yang dihabiskan untuk menghasilkan energi menjadi kreatinin. Dan si kreatinin itu kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dan semestinya kreatinin itu disaring oleh ginjal kita untuk kemudian dibuang. Namun, yang kadang-kadang terjadi pada orang yang memiliki gangguan metabolisme seperti diabetes dan lain-lain adalah bahwa nilai kreatinin di dalam darah menjadi agak ketinggian. Maka mereka bertanya, caranya menurunkan bagaimana? Nah, sekarang saya tanya balik. Menurunkan kreatinin itu tujuannya apa? Karena itu sesungguhnya percuma. Ibaratnya begini, kalau misalnya Anda lagi bokeh sama sekali nggak ada duit, ya kalau Anda menyembunyikan buku tabung rekening itu yang serba 000, Anda tetap bokeh walaupun disembunyikan. Artinya kreatinin itu bukan sesuatu yang racun atau jelek atau apa. Dia cuma penanda bahwa ginjal tidak dapat melakukan fungsi yang semestinya. Maka jadi tinggi. So, kalaupun ada caranya untuk menurunkan kreatinin itu, kita nggak dapat apa-apa karena ginjal tetap rusak. Maka pertanyaan sama sekali bukan bagaimana saya dapat menurunkan kreatinin. Pertanyaan adalah bagaimana saya bisa mempunyai ginjal yang oke punya sehingga kreatinin yang senantiasa terjadi di dalam tubuh kita kadang-kadang sedikit banyak, bagaimana itu dibersihkan dan dibuang, ya. Dan satu-satunya caranya untuk perbaiki ginjal adalah dengan makanan yang benar. Dan makanan yang benar itu juga jangan tanya, saya harus makan apa? Justru pertanyaan adalah sebaliknya. Saya tidak boleh makan apa? Ya, dan hal-hal seperti itu sering dibahas di dalam komunitasnya saya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu komunitas apa yang dimaksudkan, kebetulan kami mempunyai satu Facebook group yang namanya Stop Diabesitas. Pada Facebook group tersebut ada belasan ribu orang yang memperjuang kesehatan atau mengatasi diabetes dan kondisi-kondisi yang lain hanya dengan gizi dan nutrisi yang benar. Link pada Facebook group tersebut saya taruh di bagian deskripsi dari video ini. Oke, kembali ke masalah kreatinin, ya. Sekali lagi, sebenarnya sih itu udah ujung ceritanya. Kita nggak perlu turunkan kreatinin.
Karena dengan turunkan kreatinin, ginjal kita masih tetap rusak. So, tujuan kita adalah memiliki ginjal yang oke punya sehingga dia bisa melakukan tugas-tugasnya semestinya. Kalau misalnya Anda memang punya masalah di ginjal, kreatinin yang sedikit ketinggian itu juga belum tentu menandai bahwa ginjal Anda benar-benar rusak. Masih ada beberapa tes yang lain yang dapat dilakukan yang sesungguhnya lebih berbicara daripada masalah tes kreatinin. Karena kalau misalnya saya selama 1, 2, 3 minggu melakukan banyak sekali olahraga secara gila-gilaan, pasti kadar kreatinin saya juga akan meningkat. Tapi belum tentu bahwa itu menandai ada masalah dengan ginjal. Pokoknya Anda bicara dengan spesialis ginjal untuk melakukan tes selanjutnya untuk memastikan benar-benar ada masalahnya dengan ginjal. Jangan hanya langsung panik, aduh kreatinin saya tinggi, bagaimana bentar lagi saya harus cuci darah bla bla bla. Tidak demikian ya. Bisa, dan sekali lagi kreatinin dia hanya petanda saja bahwa ada kemungkinan ada yang nggak beres dengan ginjalnya kita. Ya kira-kira begitulah ya. Oh ya, tolong deh kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol like di YouTube sini. Karena dengan Anda tekan tombol like-nya, YouTube cenderung memperlihatkan video ini kepada lebih banyak orang yang lain. Dan tentunya saya paling senang kalau Anda subscribe pada channelnya kami ini. Dan sebagai penutupan, kalau Anda mau tahu lagi tentang hal-hal yang tidak benar, khususnya berkaitan dengan ginjal, jangan lupa nonton video yang satu ini juga.